Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Gunawan dari Prodi FK Bahasa Inggris, kelas 4A. Dan di video kali ini saya bakal ngebahas seputar tentang komponen komponen dalam kurikulum berbahasa Inggris. Secara singkat, saya nggak bakal menjelaskan secara detail, saya hanya bakal menjelaskan secara garis besarnya aja. Yang dimana sebelum kita ngebahas tentang komponen kurikulum tersebut, isi-isi dalam komponen kurikulum ini, pasti kita harus tahu dulu tentang apa ini komponen kurikulum. Jadi ya simpelnya sesuai namanya komponen gitu. Sesuai namanya komponen, ya udah pasti ini seperti kerangka dalam kurikulum tersebut, yang dimana semua komponen itu saling berkaitan satu sama lain dan nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena kalau misalnya ada satu komponen ini yang hilang, udah pasti kurikulum ini nggak bakal bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi ya komponen uh, semua komponen ini dia saling berkaitan satu sama lain untuk bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum ini, dalam kurikulum bahasa Inggris maksudnya. Ya. Dan dalam kurikulum bahasa Inggris itu pun dalam komponen, ya maksudnya komponen kurikulum bahasa Inggris itu dia ada terdapat 4 ya. Itu adalah goals, ada goals, content, proses, dan evaluation. Nah, untuk goals itu simpelnya dia kayak tujuan ya, sesuai namanya goals, tujuan. Jadi udah pasti karena ini kurikulum bahasa Inggris, ya udah pasti tujuannya untuk bisa ngebuat siswanya itu jadi ahli dalam berbahasa Inggris, bukan hanya dalam speaking doang, dalam berbicara bahasa Inggris, melainkan juga dalam tes tertulis. Siswa tersebut juga ahli dalam tes tertulis bahasa Inggris. Jadi bukan hanya dalam speaking, melainkan juga reading writingnya juga mereka bisa memasteri apa bahasanya, jadi ahli dalam bidang bahasa Inggris. Tujuannya simple gitu. Nah, kalau untuk kontennya, ya untuk kontennya udah jelas. Kalau dalam bahasa Inggris itu kontennya ada seperti reading, writing, speaking, listening, vocabulary, grammar, dan ya like something like that, yang dimana semua konten ini semua mata pelajaran ini termasuk dalam konten kurikulum tersebut. Nah, setelah konten pastinya harus ada proses, karena kan goalsnya udah ada, ya udah ditetapkan goalsnya untuk bisa membuat siswa jadi ahli dalam untuk membuat siswanya ahli dalam bahasa Inggris gitu. Kontennya pun juga udah ada nih, ya kan, mata pelajarannya udah ada banyak, pastinya harus ada prosesnya juga. Nah, prosesnya itu juga ada tertulis di sini ya, seperti learning English is basically habit formation, language skills such as oral and written, and analogy includes the process of generalization and differentiation of the language element being studied. Explanation of language rule are given later when students have a master language pattern in various contexts. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu adalah belajar bahasa Inggris pada dasarnya merupakan pembentukan kebiasaan. Nah, kebiasaan yang dimaksud di sini ya sesuai namanya habit gitu ya kan. Kita kalau misal belajar bahasa Inggris, kalau misalnya kita nggak terbiasa gitu, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, juga bakal susah untuk bisa ahli dalam bahasa Inggris tersebut. Karena kalau dengan kita sering menggunakan bahasa Inggris, kita jadi terbiasa, pastinya telinga kita pun nggak bakal asing ketika ngedengar orang berbicara menggunakan bahasa Inggris, dan kita jadi lebih terlatih dan lebih terbiasa untuk berbicara menggunakan bahasa Inggris tersebut. Terus ini juga ada keterampilan berbahasa seperti lisan dan tulisan. Ini adalah speaking dan writing ya. Analogi mencakup proses generalisasi dan pembedaan terhadap unsur-unsur bahasa yang dipelajari. Dan terakhir itu ada evaluation atau evaluasi. Nah, evaluasi ini simpelnya itu dia untuk mengukur kita sebagai para pengajar, untuk mengukur siswa kita ini udah sejauh mana sih progresnya gitu, udah sejauh mana untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang dimana biasanya evaluasi ini dilakukan di akhir ya, di akhir semester gitu.
bisa dilakukan dengan bisa dilakukan seperti tes, tugas, proyek, presentasi, observasi, dan portofolio siswa. Nah, jadi kalau untuk tugas, ya udah pasti ya tugas ini untuk mengetes siswa kita apakah sudah bisa, apakah sudah mengerti dalam pembelajaran tersebut atau belum. Nah, kalau untuk tes yang dimaksud di sini itu bisa dalam seperti tes harian, penilaian harian, ulangan harian, atau mungkin bisa dalam UTS atau mungkin UAS, something like that. Jadi ya di sini ada 4 komponen ya, jadinya ada 4 komponen dalam kurikulum bahasa Inggris: goals, content, progress, dan juga terakhirnya evaluation. Yang mana keempat komponen ini saling berkaitan satu sama lain dan nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena kalau semisalnya ada satu komponen yang hilang, kurikulum ini nggak bakal bisa berjalan dengan bagaimana mestinya, yang ini mana udah saya jelaskan sebelumnya. Contohnya kayak gimana? Nih, kita hilangkan satu di sini komponennya. Salah satu komponennya itu adalah progress, ya kan? Goalsnya udah ada, udah jelas goalsnya untuk bisa membuat siswa jadi ahli dalam bahasa Inggris. Kontennya juga udah ada, speaking, reading, grammar, writing, listening, vocab, apa segala macam. Tapi progresnya nggak ada nih, ya kan? Bagaimana caranya kita bisa mengevaluasi kalau proses ini aja nggak ada? Ya, bagaimana kurikulum tersebut bisa berjalan kalau nggak ada prosesnya sama sekali? Jadi prosesnya nggak ada, evaluasi, kita mau melakukan evaluasi pun nggak bisa. Jadi ya makanya keempat komponen ini itu dibilang saling berkaitan karena emang nggak bisa dipisah sama sekali ya. Jadi ya itu mungkin penjelasan singkat dari saya tentang komponen kurikulum, komponen dalam kurikulum bahasa Inggris ya. Ya mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi yang nonton, dan ya saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima